Ya Sinta, salah satu hal yang membuat kewarganegaraan ganda ini bermasalah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak ataupun tidak melepaskan kewarganegaraan yang lain. Iya, Zendi, dan dugaan kewarganegaraan ganda Menteri SDM ini muncul setelah pesan berantai via WhatsApp beredar di kalangan pers Sabtu lalu. Isi pesan diantaranya menyebutkan Archandra menjadi warga negara Amerika Serikat lewat proses naturalisasi pada Maret 2012. Iya, dan untuk lebih memperjelas status kewarganegaraan Menteri SDM Archandra Tahar, kita terhubung dengan pimpinan diaspora Indonesia di Amerika, Dino Patijalal. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Dino. Terima kasih. Saya Ketua Dewan Diaspora Global, bukan Amerika, maaf ya. Oh iya, Ketua Dewan Diaspora Global, maaf Pak. Ya, oke. Ya baik Pak, ya rumor mengenai kewarganegaraan ganda Menteri SDM ini kan semakin bergulir Pak. Sebagai pimpinan diaspora Indonesia di Amerika, tentu Pak Dino kenal dengan Pak Archandra. Apakah Bapak juga mengetahui status kewarganegaraan Pak Archandra? Pertama saya tidak kenal dengan Pak Archandra karena beliau itu kan di Houston ya, bagian dari diaspora di sana. Dan di Amerika itu memang ada dua tipe diaspora yang masih WNI, dan satu lagi diaspora yang sudah proses naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, status kewarganegaraan Pak Archandra tentu hanya beliau sendiri yang bisa mengkonfirmasikannya. Dan satu lagi adalah pihak kantor naturalisasi Amerika yang berada di Houston, gitu. Jadi dua pihak itu yang paling tahu ya. Iya, apa benar bahwa Menteri SDM ini sudah ikut naturalisasi, Pak? Nah, itu harus dicek, kan kita ada datanya ya. Biasanya orang yang melakukan itu bisa melapor ke KJRI dan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, atau juga ada juga yang tidak melapor. Jadi bisa dua skenario itu. Nah, untuk kepastiannya hanya Pak Archandra yang bisa membeberkannya, dan juga kantor pemerintah Amerika Serikat yang ada di Houston yang menangani masalah ini gitu. Iya, Tapi menurut saya kalau hal ini ada 3 prinsip yang harus diperhatikan untuk penanganannya. Satu, prinsip transparansi ya. Kedua, prinsip akuntabilitas, dan ketiga, prinsip integritas. Jadi penanganannya harus menurut saya memerlukan perhatian pada 3 prinsip itu. Ya. Iya Pak, dan apakah pembuktian menggunakan paspor Indonesia sih sudah cukup menyatakan bahwa Pak Archandra tidak memiliki kewarganegaraan ganda? Kan yang dipermasalahkan bukan apakah beliau memiliki paspor Indonesia, ya kan? Yang dipermasalahkan adalah apakah beliau pernah mengikuti proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Prosesnya ini proses aktif, berarti orang itu sendiri yang harus melamar untuk menjadi warga negara dan ikut tes, dan prosesnya berbelit-belit. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Karena isunya bukan apakah beliau mempunyai paspor WNI ya, tapi apakah beliau pernah mengikuti proses naturalisasi. Karena kalau itu yang terjadi, masalahnya sudah jadi berbeda gitu. Kan kita ada undang-undang kementerian kan ya, undang-undang kementerian itu menyatakan harus WNI gitu. Itu ya. Iya, terima kasih Bapak Dino Patijalal. Ya, memang proses naturalisasi ini harus diklarifikasi khusus langsung dari Bapak Archandra sendiri ya, Sinta. Iya, betul sekali. Hanya bisa dibuktikan langsung oleh yang bersangkutan ya, Zendi.